Ringkasan khotbah ibadah raya GSKI Cross Cirebon. Minggu, 19 Februari 2023. Dengan tema tentang hoax. Matius 5 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Apakah hoax itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax mengandung arti berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, arti hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta, dengan menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Bahasa umumnya adalah bohong, dusta, atau fitnah. Pelaku hoax adalah orang bodoh yang secara sengaja membagikan informasi tanpa mengujinya terlebih dahulu, atau orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi atau golongan, dengan memakai cara yang salah, dalam hal ini hoax, atau fitnah atau berita bohong, untuk mencapai tujuannya. Hoax ternyata tidak hanya terjadi di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain, tetapi sudah merambah pada setiap lini kehidupan, baik itu di pertemanan, lingkungan kerja, keluarga, bahkan dalam kegiatan rohani, atau dalam kegiatan gereja. Hoax bukan saja dapat mengakibatkan kesalahpahaman, tetapi juga perpecahan dan pertengkaran pada pertemanan, keluarga, bahkan bisa juga mengakibatkan kehancuran bagi komunitas, perusahaan, negara maupun bagi pekerjaan Tuhan. Biasanya pelaku hoax melakukannya untuk menutupi dosa atau kesalahannya, dengan mengorbankan orang lain supaya dia kelihatan benar. Atau bisa juga melakukan hoax untuk menjatuhkan, atau menyerang seseorang, atau golongan lain agar tujuannya tercapai. Bagi orang dunia, mungkin cara ini dirasa wajar, tetapi bagi anak Tuhan, yang sudah tahu tentang kebenaran, hal ini merupakan tindakan yang meremehkan, atau tindakan yang tidak menghormati Tuhan dan hukum-hukumnya, jika itu dilakukan dengan sadar atau sengaja. Tahukah saudara, hoax ternyata merupakan salah satu cara atau senjata iblis yang sangat ampuh untuk merusak, bahkan menghancurkan hidup manusia maupun pekerjaan Tuhan, dan hoax juga yang dipakai iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana iblis berusaha memutarbalikkan perkataan Tuhan mengenai buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Coba bandingkan ayat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-3, dengan ayat dalam Kejadian 2 ayat 16. Jadi hoax pertama kali ada sejak di Taman Eden, yaitu sejak ular, atau iblis, menyebarkan hoax tentang firman Tuhan. Pilihan manusia dalam kehendak bebasnya, untuk memilih percaya pada hoax iblis, atau memilih taat pada Tuhan, ini pilihan, karena iblis hanya menyebarkan hoax, tetapi manusialah yang menentukan, apakah dia memilih percaya atau tidak pada hoax iblis dalam mengambil keputusan. Jika kita memilih taat pada Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai teladan kita, maka kita layak disebut anak Tuhan, tetapi sebaliknya, jika kita memilih taat pada iblis, maka iblislah yang menjadi bapa kita, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Di akhir zaman ini, banyak anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, saling menyerang, menghakimi, dan merusak satu sama lain dengan menggunakan hoax hanya karena mendengar dari orang lain tanpa mengujinya, hanya karena tidak satu denominasi, tidak sama dalam hal penafsiran, dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan, jangan pernah memberi diri kita menjadi alatnya iblis untuk menyebarkan hoax, atau berita bohong atau fitnah yang bisa menyebabkan perpecahan, pertengkaran, perselisihan dan bahkan penyesatan. Untuk itulah diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Jangan mudah percaya kepada informasi di media sosial maupun sekeliling kita tanpa mengujinya terlebih dahulu, karena apa yang kita baca ataupun dengar, belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi biarlah setiap kita memilih untuk hidup sesuai teladan Tuhan, dengan mengambil bagian dalam kekudusannya lewat setiap perkataan yang terucap dalam bibir kita. Anak Tuhan harus bisa mengambil sikap dewasa dan bijaksana dalam menyaring semua berita yang didengar dan dibaca untuk dibagikan kepada orang lain. Disinilah dibutuhkan hikmat dan pengertian yang benar, untuk dapat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita harus tegas dalam bersikap, terutama dalam mengucapkan kata-kata, karena setiap kata yang kita ucapkan, harus bisa membawa berkat bagi sesama, menguatkan, meneguhkan, meneduhkan, bahkan bisa membangkitkan gairah sesama untuk mencari dan mengenal Tuhan, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi anak-anak-Nya,
seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Belajarlah menguasai diri dan memperhatikan setiap kata-kata yang akan diucapkan, karena itu menentukan nasib kekal kita di penghakiman nanti, seperti tertulis di dalam kitab Matius 12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari saudara, mulai hari ini, nanti, dan selamanya, kita mau memilih Tuhan dalam tindakan dan berjanji untuk melayani Tuhan lewat perkataan yang memberkati sesama, sehingga itu semua menjadi pujian yang indah bagi Tuhan, agar kita dikenal, dan dilayakkan Tuhan, untuk bisa masuk dalam kerajaan-Nya, di langit yang baru, dan bumi yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.